Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Meneruskan pengajian yang kemarin, yaitu kitab Nasaihul Ibad, makalah yang nomor 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Warwa lan ngriwayatake sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, ani Bani Amrin, cinarita saking Ibnu Amrin, annan nabiyya, sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ngendikane ngene, khoslatani utawi perilaku loro utawa rong perilaku iku man utawi sing sapane wong iku kanata lamun ana apa khoslatani ana iku fihi ing dalem jiwa nikman katabahu mongko nulis utawa nyatet ing man sapa Allahu Gusti Allah, nyatet syakiran ing wong kang syukur, sabiran tur kang wong kang sabar. Waman utawi sing sapane wong iku lam takuna lamun ora ana apa khoslatani, ora ana iku fihi ing dalem jiwane man, lam yaktubuhu mongko ora bakal nyatet ing man sapa Allahu Gusti Allah, ora nyatet syakiron ing wong kang syukur, wala sabiron lan ora nyatet ing wong kang sabar. Artinya di makalah yang nomor 26 meneruskan kemarin dalam kitab Nasaihul Ibad, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Amrin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabdanya, khoslatani man kanata fihi katabahullahu syakiran sabiran. Dawuh Kanjeng Nabi, dua perilaku atau dua perkara
yang apabila dua perkara ini ada dalam diri seseorang, katabahullahu, maka Allah akan menulis kepada orang tersebut syakiron sabiron, menulis atau mencatat sebagai orang yang syukur dan juga orang yang sabar. Jadi ada dua perkara, kalau dua perkara itu ada dalam diri seseorang, maka oleh Allah orang tersebut akan dicatat sebagai orang yang syukur juga sebagai orang yang sabar. Kebalikannya, wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Kebalikannya tadi, kalau dua perkara itu tidak ada dalam diri seseorang, maka orang tersebut juga tidak dicatat oleh Allah sebagai orang yang syukur dan juga orang yang sabar. Nah, ini lah dua perkara itu apa? Kita lanjutkan. Man utawi sing sapane wong iku nazara, lamun ningali sapa man fi dinihi ing dalem urusan agamane man, ilaman maring wong wa kang utawi man iku fauqahu ing dalem sak dhuwure man nazara, faqtada mongko ngikuti sapa man nazara bihi kelawan man huwa, wa nadhara lan ugi ningali sapa man fi dunyahu ing dalem urusan dunyane man nadhara, ilaman maring wong wa kang utawi man iku dunahu ing dalem sak ngisore man nadhara, fahamidatu muli muji sapa man nadhara Allah ing Gusti Allah, alama ing atase perkara fadlahu kang maringi luweh sapa Allah ing manawara bi kelawan mah alaihi ngalahake ing atase man huwa, katabahu mongko bakal nulis ing man nazara sapa Allahu Gusti Allah, nulis syakiran ing dadi wong kang syukur, sabiran tur kang wong kang sabar. Tadi dijelaskan bahwa ada dua perkara yang dimana kalau dua perkara itu ada dalam diri seseorang, maka orang tersebut akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang syukur dan sabar, yaitu man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Nah, ini yang pertama, barang siapa yang melihat dalam urusan agamanya, melihat kepada orang yang di atasnya, faqtada bihi, setelah melihat dia lalu mengikuti orang tersebut. Jadi ini yang pertama, orang yang melihat urusan agamanya kepada orang yang di atasnya. Jadi dari ketekunannya, keistiqomahannya, kita urusan agama selalu melihat yang di atas, yang lebih tekun, lebih giat, lebih semangat, lebih pinter dan lain sebagainya. Kita selalu melihat yang di atasnya. Faqtada bihi,
lalu mengikuti orang tersebut. Nah ini, jadi bukan hanya sekedar melihat, tapi cicing baik bahasanya, diem saja lihat baik tapi ngikuti enggak. Ini salah. Urusan agama melihat orang yang di atasnya, setelah melihat dia mengikuti. Lah yang kedua, wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi. Yang kedua, dia melihat urusan dunianya kepada orang yang berada di bawahnya. Jadi urusan dunia melihat yang di bawah kita. Kita diberikan apapun, bersyukur kepada Allah. Kita lihat orang yang di bawah kita. Contoh, misalkan kita punya motor, alhamdulillah. Karena masih banyak orang yang tidak punya motor. Kita punya sepeda, alhamdulillah. Karena banyak orang yang tidak mampu beli sepeda. Kalau melihat dunia, dalam urusan dunia melihat yang di bawahnya, setelah itu fahamidallahu ala ma faddalahu bi alaihi. Setelah melihat dunia kepada orang yang di bawahnya, lalu memuji kepada Allah atas kelebihan-kelebihan atau fadl-fadl yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam masalah dunia. Kalau dua ini ada dalam diri kita, katabahullahu syakiran sabiran, maka pasti orang yang dua perkara tadi ada dalam dirinya, maka dicatat sebagai orang yang syukur dan juga orang yang sabar. Nah ini penting bagi kita. Kenapa? Karena untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu sangat sulit bagi kita. Karena begitu besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kepada manusia. Maka bahasa Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah mampu. Saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bahkan andai kata ibadah kita, ketaatan kita, semua yang kita miliki dalam segi amal, dalam segi ketaatan kita kumpulkan, tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi makanya sulit untuk mensyukuri, itu semua sulit. Maka Kanjeng Nabi memberikan solusi yang enak, solusi yang gampang, solusi yang agak mudah daripada kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu. Kanjeng Nabi memberi solusi, yaitu ada dua perkara yang apabila perkara itu ada dalam diri kita, maka kita dicatat sebagai orang yang syukur dan juga orang yang sabar. Lah bentuknya, yang pertama, apabila kita melihat urusan agama, kita harus lihat yang di atas kita. Setelah melihat, kita mengikuti supaya tambah giat. Lah yang kedua, begitu melihat urusan dunia, kita melihat orang yang di bawah kita, lalu kita memuji kepada Allah karena terima kasih atas segala yang telah diberikan oleh Allah. Lebih dari orang lain kita memuji Allah. Begitu dua-dua ini ada dalam jiwa kita, katabahullahu syakiran sabiran, maka pasti kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang syukur dan juga orang yang sabar. Ini solusi yang sangat luar biasa
yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kepada umatnya. Lah kebalikannya, tadi disebutkan wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Kalau kedua perkara itu tidak ada dalam diri kita, maka kita tidak akan dicatat sebagai orang yang syukur dan juga yang sabar. Kita teruskan. Wa man utawi sing sapane wong iku nadzara lamun ningali sapa man fi dinihi ing dalem urusan agamane man, ilaman maring wong wa kang utawi man iku dunahu sak ngandhapi utawa sak ngisori man nadzara, wa nadzara lan ugi ningali sapa man fi dunyahu ing dalem urusan dunyane man, ilaman maring wong wa kang utawi man iku fauqahu sak dhuwure man nadzara, fa asifatu muli prihatin utawa sedih sapa man nadzara alama ing atase perkara fatahu kang ketinggalan sapa man ing mah. Lek ngono lam yaktubhu mongko ora bakal nyatet utawa nulis ing man nadzara sapa Allahu Gusti Allah, ora nyatet syakiron ing wong kang syukur wala sabiron, lan ora ugi nyatet sebagai wong kang sabar. Ini kebalikan yang tadi. Kalau tadi orang melihat agamanya, melihat orang di atasnya, lalu dia mengikuti. Nah, urusan dunia dia melihat orang yang di bawahnya, lalu dia bersyukur. Nah, kalau dua itu ada dalam diri seseorang, maka pasti dicatat sebagai orang yang syukur lah, yang sabar. Nah, sekarang kebalikan tadi. Wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu. Barang siapa yang melihat urusan agamanya, melihat ila man huwa dunahu, melihat kepada orang yang di bawahnya. Jadi misalkan ada orang yang enggak sholat sunnah, kita misalkan rajin sholat sunnah, langsung dalam hati kita timbul, wah masih rajin saya. Jadi merasa paling rajin, merasa paling pinter, merasa paling taat, karena melihat yang di bawahnya, harusnya melihat yang di atasnya urusan agama. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu. Lah sedangkan urusan dunia dia selalu melihat orang yang di atasnya. Jadi melihat urusan dunia, melihat yang di atas. Gak punya motor, melihat orang yang punya motor. Gak punya mobil, melihat orang yang punya mobil. Selalu melihat di atasnya. Fa'asifa ala ma fatahu. Setelah melihat, dia merasa sedih karena belum memiliki. Prihatin, sedih karena tidak memiliki. Kalau keadaan seperti itu, lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran. Kalau keadaan seperti itu, maka oleh Allah tidak dicatat sebagai orang yang syukur dan juga orang yang sabar. Nah, ini pelajaran sangat penting bagi kita. Solusi yang diberikan oleh Kanjeng Nabi begitu luar biasa. Andai kata tidak ada hadis ini, kita mungkin tidak akan pernah mampu untuk menjadi orang yang syukur. Kita mensyukuri nikmat Allah, rasanya tidak mungkin karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Andai kata ditimbang semua amal kita dan ketaatan kita dibanding dengan nikmat Allah, tidak akan ada apa-apanya. Maka solusi ini penting bagi kita. Makanya hadal hadis utawi iki hadis iku jamiun kang mencukupi utawa kang ngumpulake
li jami'i anwa'il khairi maring sekabehane pira-pira wernane kebagusan. Maka hadis ini mengumpulkan atau mencakup seluruh macam kebaikan, simple tapi luar biasa. Jadi makanya kalau kita kepingin dicatat sebagai orang yang syukur, kepingin digolongkan, kepingin dikelompokkan sebagai orang yang syukur dan sabar, caranya seperti tadi, yaitu melihat agama kepada orang yang di atas kita, setelah itu kita mengikutinya. Tapi urusan dunia kita melihat kepada orang yang di bawah kita, lalu kita memuji kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kalau dua ini ada dalam jiwa kita, pasti dan jelas kata bahullahu syakiran sabiran, maka Allah akan mencatat kita sebagai orang yang syukur dan sabar. Tapi kebalikannya, kalau dua itu tidak ada dalam diri kita, artinya kebalikan dari dua itu, maka kita tidak akan pernah dicatat oleh Allah menjadi orang yang syukur dan juga orang yang sabar. Nah, itu pengajian pada kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah agar kita semua dicatat dan digolongkan sebagai orang yang bersyukur dan juga orang yang bersabar. Mudah-mudahan segala ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan dua perilaku tadi di dalam jiwa kita, tancapkan di dalam hati kita dua perkara tadi, supaya kita dicatat oleh Allah menjadi hamba yang syukur dan juga hamba yang sabar. Amin Allahumma amin. Itu saja pengajian pada kali ini, nanti akan kita teruskan di lain kesempatan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.